Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hobi Bunga. Jadi kali ini saya ingin berbagi cara menyiram aglonema yang benar. Karena jika caranya salah, dampaknya akan buruk bagi aglonema. Contohnya, akarnya bisa busuk ya. Yang kedua, aglonema itu bisa stres. Dan dampak yang ketiga itu kita bisa malah membuang-buang nutrisi atau unsur hara di dalam tanah. Atau kalau kita menyiramnya dengan pupuk, malah cuma membazir pupuk kalau caranya salah. Jadi bukannya aglonema tambah sehat, malah jadi sakit. Nah, bagaimana cara yang benar? Diikuti tutorial saya. Nah, yang pertama itu penyiraman dilakukan di pagi hari atau bisa juga di malam hari. Jangan disiram ketika cuaca sudah panas. Mengapa? Karena aglonema bisa stres kalau kita siram di siang hari atau di cuaca sudah panas. Jadi bukannya sehat, dia malah sakit. Makanya penyiraman dilakukan di pagi hari atau bisa juga di malam hari. Yang kedua, ketika menyiram itu tidak perlu terlalu banyak air. Ini cukup sedikit-sedikit saja, ya seperti ini. Ini cukup sedikit saja. Yang penting kita rutin lakukannya. Bisa 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Ini tidak perlu sampai banjir di bagian bawah pot. Mengapa demikian? Karena kita menyiram aglonema itu agar aglonema kita mendapat cukup air dan juga bisa menyerap unsur hara dalam tanah melalui air tadi. Kalau terlalu banyak airnya sampai banjir di bawah pot, ya sampai banjir banyak itu malah buang-buang unsur hara. Jadi unsur hara yang ada di dalam media tanam itu ikut terbuang bersama air tadi. Makanya media tanam tersebut cepat expire ya. Karena unsur haranya sudah habis. 2 bulan sudah tidak bagus lagi media tanamnya kalau kita siramnya terlalu banyak. Dan juga kalau kita menyiramnya sampai terlalu banyak, sampai terlalu basah, itu untuk aglonema yang rentan sakit seperti si manja suksom atau si dut anjamani, pokoknya yang golongan impor lah ya, atau si red stardust kan emang dia agak manja ya. Itu kalau terlalu sering basah, malah dia bisa kena jamur yang pertama. Yang kedua, akarnya bisa lonyot itu. Dan minimal dia bisa stres itu ya. Jadi jangan melakukan penyiraman yang terlalu banyak, tidak ada gunanya. Hanya kita membuang-buang unsur hara dan membuat aglonema kita sakit. Memang bisa kita siram banyak itu bisa ya, tapi resikonya juga lumayan. Itu terutama untuk aglonema yang memang manja kayak ini si cantik tapi sangat manja. Itu. Selanjutnya, jika kalian menyiram aglonema kalian dengan pupuk, maka kenali dulu jenis pupuk tersebut. Apakah pupuk tersebut itu tidak terlalu panas atau memang cukup panas? Karena ada beberapa pupuk yang memang cukup panas, seperti kalau nggak salah itu NPK ya. Saya pernah coba NPK waktu pertama kali itu. Saya siram di bagian batangnya, seperti saya siram biasanya di bagian bonggol. Itu 3 hari kemudian lonyot. Setelah saya baca-baca, ternyata memang pupuk NPK cukup panas. Jadi kalau kalian gunakan pupuk yang cukup panas, maka penyiramannya itu cukup di bagian pinggir pot-potnya saja seperti ini ya. Jadi kalau kalian gunakan pupuk yang cukup panas untuk aglonema, cukup siram pinggir saja. Nanti juga akan terserap oleh akarnya itu. Karena kalau terlalu dekat dengan batang, pengalaman saya tadi, batang malah lonyot apalagi akar. Kecuali kalau kalian menggunakan pupuk yang memang sudah dingin atau memang sudah cocok untuk aglonema seperti Gromor yang saya gunakan ya. Tuh. Kalau Gromor itu memang bagusnya penyiraman dilakukan di bagian pokok atau bagian batang, bagian bawah batang ya, seperti ini. Nah, kalau Gromor itu lebih bagusnya disiram ke bagian bawah batang. Itu membuat penyerapan nutrisi lebih maksimal seperti itu. Tuh kalau kalian menyiramnya dengan pupuk. Nah kalau nyiramnya dengan air biasa, seperti tadi, selain juga siramnya sedikit-sedikit, itu kalian jangan hanya menyiram satu bagian saja.
Jadi misal hari ini kalian siram di bagian sini ya. Jadi di sini sudah berkurang unsur haranya. Maka penyiraman selanjutnya di bagian lain, bisa di sininya ya, atau di bagian sininya. Jadi unsur haranya itu tetap banyak. Kalau kalian terus melakukan penyiraman di bagian sini saja, ini di sini sudah habis unsur haranya, sedangkan di sini nggak terpakai, jadi mubazir kan gitu. Jadi kalau kalian siramnya cuma pakai air, itu harus merata ya, jangan hanya pada satu titik saja, nanti yang bagian sini habis, yang sini malah nggak terpakai, kayak gitu ya. Jadi itu cara penyiraman aglonema. Tuh. Penyiram aglonema juga jangan terlalu sering, harus lihat-lihat juga. Penyiraman aglonema itu dilakukan kalau bagian media tanam yang atas, yang ini, nah bagian ini sudah cukup kering ya, itu. Kalau dia masih basah atau masih lembab, tidak perlu disiram. Artinya kandungan air dalam media tanam itu masih cukup bagi aglonema. Kalau masih disiram lagi, tadi dia akarnya bisa lonyot kalau terlalu sering basah. Atau kalau enggak, itu malah kita buang-buang nutrisi atau unsur hara dalam media tanam ya. Apalagi kalau kita memang jarang ganti media tanam, makanya banyak aglonema yang kerdil atau susah besarnya. Nah tadi penyiramannya salah, unsur haranya terbuang sia-sia, pupuk juga terbuang sia-sia. Nah, jadi seperti itulah cara menyiram aglonema yang benar berdasarkan pengalaman saya. Jadi jika ada pengalaman lain, boleh di-share di kolom komentar ya. Saya juga membuka diskusi di kolom komunitas channel ini. Jadi bagi yang diskusi ingin curhat masalah aglonema, silakan kita diskusi di situ. Kita saling share, saling bertanya dan saling berbagi. Karena saya juga masih mencari ilmu tentang aglonema. Oke, karena namanya hobi pasti tidak akan pernah cukup ya, karena namanya hobi. Oke, sampai di sini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye.